Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Solo Leveling. Dan kali ini sendiri masih mengenai episode ketujuh pada musim keduanya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah pertarungan epik antara Sung Jinwoo dan juga Kar Galgan di episode ke-6-nya kemarin, pada episode ketujuhnya nanti untuk musim keduanya kita akan disuguhkan lagi adegan yaping-yapingnya yang lumayan banyak gitu kan. Ya, akan ada lebih banyak pembicaraan di episode ketujuhnya nanti daripada actionnya. Sebelum akhirnya Sung Jinwoo akan mulai memasuki kastil Raja Iblis kembali. Dimana pada awal episode ketujuhnya nanti kita akan diceritakan mengenai kemunculan hunter bernama Ling Bingxiong, seorang artis papan atas yang berniat untuk meninggalkan karirnya di industri hiburan dan mulai menjadi seorang hunter Rang Ah di Korea Selatan. Ya, kalau kalian pikir ini karakter adalah karakter cupu yang cuma numpang tenar seperti karakter-karakter figuran lainnya, kalian sedikit cukup salah. Dimana jauh di masa depan di eranya Sung Suho gitu kan, anaknya dari Sung Jinwoo itu sendiri yang sedang berjalan di timeline baru, Ling Bingxiong adalah salah satu dari sumber masalah yang terjadi di kalangan para hunter. Dan bisa dibilang pilihan utama di babak-babak awal ceritanya dari Solo Leveling Ragnarok itu sendiri. Ya, untuk info lebih lanjut mengenai Ling Bingxiong gitu kan, aku akan coba bahas di video yang lain. Karena intinya di sini Ling Bingxiong ingin membuat konversi pers mengenai dirinya yang merupakan hunter rang A di depan gedung asosiasi. Namun sayangnya acara itu jadi hancur karena gedung asosiasi telah disewa untuk proses evaluasi ulangnya si Sung Jinwoo sebagai hunter rang S yang ke-10, yang akan diperkenalkan pada publik ya sebagai hunter rang S ke-10 di Korea Selatan. Oh ya, pada acara kali ini tuh juga Hunter Baek dan juga Hunter Cho juga ikut datang dan berusaha untuk merekrut Sung Jinwoo ke dalam guild mereka. Namun apa daya, Sung Jinwoo kembali menolak seperti perkataannya dulu kepada Pak Go, kalau Sung Jinwoo akan jadi pilar baru untuk mengalahkan para monster dengan caranya sendiri di dalam dungeon. Dan proses evaluasi pun dilakukan pada saat itu, di mana Jinwoo awalnya hanya menunjukkan kalau kemampuannya adalah bisa menyumon monster bayangan. Ya, di sini Jinwoo cuma membangkitkan satu bayangan tipe kesatria biasa. Namun saat Pak Go berkata kalau bukan hanya ini saja yang harusnya Jinwoo tunjukkan, Jinwoo pun akhirnya membangkitkan lebih dari 100 bayangan level atas di hadapan Pak Go. Termasuk di sana ada Igris, Iron gitu kan, ada Tank juga, dan yang terbaru ada Kiba yang selama ini kita kenal dengan nama Tux. Ya, dengan banyaknya bayangan-bayangan yang Jinwoo panggil dalam satu waktu, membuat luapan energi mana di dalam ruang evaluasi bisa dirasakan oleh Hunter Cho dan juga Hunter Baek yang ada di luar. Dan terlebih lagi, Hunter Baek gitu kan menyadari kalau pada saat ini Jinwoo lebih kuat daripada saat ia pertama kali bertemu di insiden Red Dungeon. Dan saat lisensi rang S-nya Sung Jinwoo sudah keluar, Jinwoo pun mencoba untuk menghindari ajakan kembali dari Hunter Baek dan juga Hunter Cho untuk bergabung ke dalam guild mereka. Namun karena terlalu fokus untuk menghindari keduanya, Jinwoo malah terjebak dengan kumpulan para wartawan yang telah mengetahui kabar kalau ada hunter ke-10 yang baru saja muncul di Korea Selatan. Dan sosok Jinwoo pun terekam oleh semua media, baik domestik maupun internasional. Bahkan Jinha saja sampai kaget saat tahu opanya jadi pusat perhatian dunia pada saat itu. Dimana saat Hunter Baek mencoba untuk mengajak Jinwoo untuk menghindari para wartawan, Jinwoo pun menolak dengan pergi dengan kemampuan ability speednya, yang membuat Hunter Baek kembali lagi yakin kalau Sung Jinwoo bukanlah hunter yang mengalami kebangkitan ganda, melainkan hunter yang bisa terus-terusan berkembang tanpa henti. Bahkan perasaan itu juga terus dipikirkan oleh Hunter Baek kalau orang seperti Sung Jinwoo pasti lebih memilih membentuk guildnya sendiri daripada bergabung dengan guild lain. Dan benar saja, pada saat pembicaraan Jin-Oh dengan ayahnya, Jin-Oh menolak semua tawaran mewah dari ayahnya karena ia akan mengikuti Sung Jinwoo untuk membuat guild baru bersama-sama. Dan itu membuat Jin-Oh malah diusir oleh ayahnya gitu kan, dan ini gokil banget sih harusnya. Sedangkan Jinwoo sendiri dia malah pergi ke market offline dari para hunter gitu kan untuk mencari dan juga menjual barang-barang yang dia tidak perlukan dan membeli barang-barang yang sedang dia cari. Dimana saat mengkonvers harga dari item drop di market offline gitu kan dengan barang-barang yang dia dapat dari dalam dungeon dan juga questnya, Jinwoo menyadari kalau barang-barang yang ada di dunia manusia itu dijual dengan sangat mahal banget gitu. Bahkan untuk kualitas barang yang lebih buruk daripada apa yang dia beli di market system. Namun ya, kedatangan Jinwoo kali ini tuh sendiri bukan hanya tentang uang, melainkan untuk mencari beberapa item pengurang hawa panas yang akan ia pakai saat memasuki kembali kastil Raja Iblis pada lantai ke-79-nya.
Dimana kali ini tuh sendiri Jinwoo yakin kalau dia bisa menyelesaikan semua lantai dan mendapatkan item drop yang ia butuhkan untuk membuat sebuah eliksir penyembuhan untuk ibunya nanti. Ya, tentu saja sebelum meninggalkan dunia manusia dan masuk kembali lagi ke kastil Raja Iblis yang didominasi oleh ras para iblis, Jinwoo menitipkan beberapa bayangan untuk menjaga Jin A. Bahkan bukan hanya untuk Jin A saja gitu kan, Jinwoo juga menugaskan beberapa bayangannya untuk berpatroli di sekitar rumahnya, memastikan tidak akan ada tindak kejahatan yang terjadi di sana, dan menjuluki para bayangan tersebut sebagai penjaga kota. Ya, saking khawatirnya Jinwoo dengan keluarganya, Jinwoo rela mengurangi pasukan tempurnya untuk melindungi orang-orang di sekitarnya, terutama untuk adik tercintanya Jin A. Di mana hal itu perlu Jinwoo lakukan untuk memastikan kalau selama ia berada di dalam kastil Raja Iblis, keamanan Jin A akan baik-baik saja, karena Jinwoo sudah makin terkenal. Tentu aja makin banyak orang-orang jahat yang mulai mengincar dirinya. Ya, hal itu adalah salah satu sisi gelap dari para hunter di dunia bawah. Oh ya, pada episode ke-7 nantinya kayaknya kita juga bakalan diceritakan mengenai kondisi dari ayahnya si Jin-Oh ya gitu kan. Yang ternyata juga mengalami gejala sakit yang mirip-mirip kayak ibunya si Sun Jinwoo. Tapi belum sampai ya tidur lelap lah gitu kan, belum sampai tidur dan nggak bisa bangun-bangun lagi. Tapi ini masih gejala banget yang mana diketahui kalau gejala tersebut itu diakibatkan karena seorang manusia biasa itu telah terpapar oleh seorang hunter yang memiliki mana di dalam tubuhnya dan sering terlibat dengan pertarungan di dalam dungeon. Dan tentu saja ini bakalan jadi kabar yang buruk untuk Jin-Oh itu sendiri. Nah, kemungkinan besar episode ke-7 dari animenya Solo Leveling untuk season keduanya akan ditutup dengan Jinwoo yang akan kembali lagi masuk ke dalam kastil Raja Iblis, di mana ia akan memberikan orb item drop Vulkan kepada Kiba ya, ataupun Tux gitu kan, untuk digunakan pada saat penyerangan massal. Ya, item itu memang sangat cocok ya dipakai seorang mage seperti Kiba ataupun Tux ya pada pasukan Sun Jinwoo itu sendiri. Sebelum akhirnya kita akan sedikit dilihatin mengenai kondisi dari Pulau Jeju yang ternyata para semut-semut yang ada di sana telah berevolusi dengan memiliki kedua sayap di pundaknya, di mana sayap-sayap itu digunakan untuk migrasi ke pulau lain yang penduduk manusianya tuh lebih banyak gitu kan, dan itu bakalan jadi masalah serius bagi para umat manusia khususnya di Korea Selatan ataupun di Asia Tenggara gitu kan, dan para hunter juga bakalan kesulitan untuk melawan para semut-semut tersebut. Dimana semua hal itu harusnya bisa kembali lagi ya kita lihat pada adaptasi untuk episode ke-7 dari animenya Solo Leveling pada musim keduanya, yang akan kembali hadir nanti pada tanggal 15 Februari 2025, itu hari Sabtu malam minggu. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya itu di aplikasi Bistation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun ya rada-rada banyak iklannya sih sekarang. Dan di akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jani.